Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim, guru di Manlu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, akan mengikuti lomba mengajar APBN tahun 2020. Sebuah rumah tangga harus memiliki perencanaan keuangan yang baik agar pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan, dan tentunya harus disisipkan untuk tabungan masa depan. Sebuah perusahaan juga harus memiliki perencanaan keuangan yang matang agar perusahaan tersebut dapat mencapai target yang diinginkan dan tentunya dapat menggaji para karyawan. Bukan cuma rumah tangga, bukan cuma perusahaan, tetapi toko, sekolah, instansi pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi juga harus memiliki pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Sehingga mulai dari tahap perencanaan, tahap pengelolaan, sampai dengan tahap pengawasan dapat terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana dengan negara kita Indonesia yang luasnya kurang lebih 1.905.000 km persegi? Apakah juga memiliki rencana pengelolaan keuangan negara? Ya, tentu saja, yaitu APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN ini yang mengelola sumber pendapatan negara, baik yang bersumber dari pajak, bukan pajak maupun hibah. Untuk yang bersumber dari pajak seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak perusahaan, dan lain sebagainya. Untuk sumber pendapatan bukan pajak seperti sumber daya alam, minyak dan gas, BUMN, layanan umum, dan lainnya. Sedangkan untuk sumber lainnya, yaitu hibah, baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dari pendapatan inilah, pemerintah melalui APBN membagi ke dalam berbagai belanja negara, sehingga rakyat bisa menikmatinya. Seperti jaminan kesehatan gratis, pendidikan gratis, kita juga dapat menikmati berbagai fasilitas, seperti fasilitas jalan, sekolah, rumah sakit, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. APBN juga digunakan untuk menggaji para pegawai, memberi bantuan sosial, serta memberikan subsidi. APBN juga sangat berperan dalam pemulihan Indonesia dari pandemi COVID-19. Nah, mari kita perhatikan RAPBN tahun 2023. Rancangan APBN 2023 yang dimuat di dalam republika.co.id dirincikan sebagai berikut. Pemerintah menargetkan defisit anggaran dalam RAPBN 2023 sebesar 2,85% dari pendapatan domestik bruto. APBN 2023 dirancang bersifat suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Untuk pendapatan negara sebesar Rp2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.016,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp426,3 triliun, sedangkan hibah sebesar Rp0,4 triliun. Adapun belanja negara yaitu sebesar Rp3.041,7 triliun yang dibagi menjadi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun. Sehingga pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp598,2 triliun atau 2,85% terhadap pendapatan domestik bruto. Adapun asumsi makro APBN 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 3,3%,
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp14.750. Suku bunga surat utang negara 10 tahun 7,85%. Harga minyak mentah $90 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak 660.000 barel per hari. Lifting gas 1,05 juta barel setara minyak per hari. Rencana anggaran pendapatan belanja negara ini bersumber dari Kementerian Keuangan. Nah, APBN memiliki peran yang sangat besar untuk kemajuan negara kita. Karena APBN melindungi rakyat, membangun negeri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.